mereka sekarang lagi sibuk untuk bagi-bagi jabatan. Begitu kah? Dan sementara harga nggak dipikirin. Kalian kemarin nerima bansos semuanya. Bansos sekali untuk sengsara 5 tahun. Apakah itu mau kalian? Al Godi, sekarang ada warnanya loh. Baju koko habaib. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan karena ini malam boleh kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa lu subscribe dulu nih Babe Aldo Suara Kebenaran. Dan gue minta maaf, sekarang ini gue ngerokok. Udah amat dah ya, daripada bacot gue ntar tambah pedes, ya kan? Oke, udah di subscribe belum? Oke, kalau udah kita masuk ke berita. Guys, jadi ada berita luar biasa guys. Bandung ternyata ada membara, Bandung Lautan Api. Ini diposting di Twitter ya. Masa aksi Bandung Lautan Api, pengadilan rakyat terhadap rezim Jokowi atas rusaknya demokrasi dan kegagalannya menjaga stabilitas pangan yang diikuti oleh aliansi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ya, se-Bandung Raya masih bertahan di depan Gedung Sate. Jumat 22 Maret pada pukul 18.30. Buset. Ini 18.30 tadi guys, ini ada sedikit cuplikan videonya, mudah-mudahan nggak dapat teguran YouTube gue ya. Nggak apa-apa, tampilin aja ya. Bentar, volumenya gue kecilin. Oke, nih. Buset. Oh, kayak perayaan tahun baru ya guys ya. Kayak perayaan tahun baru nih, beneran Bandung Lautan Api nih. Ini juga masuk di berita Tribun ya guys ya. Kita baca nih ya berita dari Tribun Jabar. Gedung Sate membara, pengunjuk rasa nyalakan flare dan petasan. Spanduk dibakar dekat pagar. Nah kan, kalian bisa jaga Jakarta tapi daerah lain lu. Ini Bandung, ntar Medan, aduh kesian. Jangan sampai deh ya 98 terulang. Makanya dah tuh kalau pemilu nggak usah curang-curangan, jangan maksain. Elit-elitnya juga, elit politik sekarang ya Allah. Kadang-kadang bikin muntah lihat elit politik sekarang. Kita baca dulu. Pembakaran flare, kembang api, dan spanduk menutup aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 22 Maret 2024. Jadi, habis keputusan KPU kemarin, aksi untuk unjuk rasa ini masih banyak guys. Dan daerah-daerah lain mungkin bisa menyusul. Dan ini nggak enak loh pemerintahan berjalan kalau banyak rakyat yang nggak puas begini. Aksi yang memanas ini terjadi setelah break berbuka puasa. Kemudian beberapa menit kemudian, para pengunjuk rasa kembali merapat ke pagar Gedung Sate dan melakukan pembakaran flare. Ayo lu. Pasukan dikonsentrasikan di Jakarta, di daerah yang pecah. Ayo lu. Bingung nggak lu tuh? Hal ini diikuti dengan pelontaran kembang api dan petasan. Waduh, berasa kayak tahun baru dong ya. Ke arah gedung samping Gedung Sate. Dan pelemparan benda-benda terbakar lainnya ke halaman Gedung Sate.
Setelah aksi ini, masa kemudian menarik diri dan membubarkan diri pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini bisa meluas sayang. Ya, di Jakarta kemarin sudah ada rusuh dan ini akan terus kayaknya nih. Kayaknya ya. Makanya apalagi setelah melihat aksi-aksi elit politik yang kayak nggak punya idealis, ya kan? Mikirin bagi-bagi jabatan, rakyat masih banyak susah. Waduh. Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung berunjuk rasa di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 22 Maret 2024. Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok. Nah tuh, ya gue punya banyak teman di media sosial, ada TikTok, ada Bigo, ada Twitter, ada Instagram. Mereka rata-rata semuanya mengeluhkan masalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok nih. Apalagi ini puasaan double-double. Aduh. Dan pemerintah ini yang menang pemilu pun masih sibuk-sibuk bagi jabatan. Ada. Mereka pun mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai hanya bertujuan memberikan pengaruh politik di tengah masyarakat yang tengah membutuhkan kepastian harga kebutuhan pokok. Jogetin aja, tabrak-tabrak masuk. Di saat rakyat lagi bingung sama harga kebutuhan pokok yang meningkat, yang di atas lagi bingung untuk ngatur koalisi. Kan ngeselin anjir. Ngopi dulu gue biar bacot gue selamat. Doain bacot gue selamat ya. Ya. Jadi inilah elit politik kita sayang. Aduh. Ketua BEM Kema Unpad 2024. Wih, Unpad loh ini yang turun. Fawaz Ihza Mahendra mengatakan pada aksi unjuk rasa ini pihaknya memiliki 12 tuntutan. Namun secara garis besar adalah mengenai stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Nah, itu karena ini banjir di Jawa Tengah ada. Ini masyarakat lagi susah. Elit politik kita malah memberikan tontonan yang menjijikkan. Setelah keputusan KPU makin menjijikkan. Udah ada yang bagi-bagi jabatan. Nantilah yang dukung-dukung ini semuanya, kita ini diadu domba sama pemilu. Kalau gue melihat dugaan gue ya, peserta pemilu sama penyelenggara pemilu sama-sama nggak mikirin rakyat. Dengan kondisi yang seperti itu, KPU itu triliunan, bahkan anggarannya itu di atas 70 triliun. Anggaran di atas 70 triliun menghasilkan pemilu yang begini. Selesai pemilu, harga masih naik. Selesai pemilu, mana ketenangan? Selesai pemilu, yang kerja makin susah. Bahkan ini udah ada nih, isu Pertalite mau dihapus. Makin susah aja hidup rakyat. Mana tuh janji-janji pemilu? Masih percaya kalian sama elit-elit politik kita? Mamam. Kemudian poin lainnya adalah permasalahan perburukan demokrasi di Indonesia. Juga mengenai hiruk pikuk politik yang ada di istana. Nah, bayangin lo, ini kalau Bandung udah pecah, Jakarta udah pecah duluan. Kayak Medan, itu bisa saja. Aceh, bahkan kita udah beberapa minggu yang lalu ya, kita udah bahas bahwasannya ada isu tentang Sumatera mau referendum. Wah itu bayangin loh, habis pemilu malah Indonesia terpecah belah. Aduh. Lanjut bacanya ya. Kami memandang bahwa istana ini menjadi pembohong karena mereka selalu menyatakan demi rakyat. Mereka menyatakan bahwa mereka merupakan perwakilan rakyat, tapi mereka tidak pernah melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kata Fawaz di sela aksinya. Lah iya. Baru tahu. Lah cuman kan gara-gara Oke Gas All In Dungu ODGJ. Nah, yang penting joget. Nah, mamam. Gue cuman mau bilang nih, 2019 Rempang dan Wadas itu pendukung rezim Jokowi. Apa nasib Rempang, apa nasib Wadas? 2024 ini IKN. Apa nasib IKN? IKN pendukung rezim. Apa nasibnya? Terus kalian kira dengan mendukung mereka,
mendukung elit politik ini, kita rakyat ini, kalian rakyat itu diperhatikan. Mamam. Nah, rasain aja. Ini yang kalian dukung. Hal ini katanya yang membuat stabilitas harga kebutuhan pokok pada saat ini tak kunjung kembali ke harga normal. Harga itu biasanya kalau udah naik males turun, sayang. Ya kan? Ia melihat bahwa tidak hanya mahasiswa yang merasakan dampak naiknya harga bahan pokok, tapi warga sekitar kampus. Kita merasakan kenaikan harga bahan pokok ini mempersulit mereka untuk melanjutkan hidup. Yang tadinya teman-teman dan warga yang bisa berjualan, tapi karena tiba-tiba ada kenaikan harga bahan pokok, mereka kesulitan katanya. Tabrak-tabrak masuk, jogetin aja. Setelah pemilu selesai dengan segala macam kekacauannya, dengan segala macam yang ditampakkan di media sosial kita, video-video, berita-berita tentang dugaan kecurangan yang terang-terangan, mereka sekarang lagi sibuk untuk bagi-bagi jabatan. Begitu kah? Dan sementara harga nggak dipikirin. Kalian kemarin nerima bansos semuanya. Bansos sekali untuk sengsara 5 tahun. Apakah itu mau kalian? Nah, sekarang tabrak-tabrak masuk dah ini. Lanjut. Pemerintah ujarnya seakan-akan menyalahkan atau mengkambing hitamkan permasalahan internasional atas masalah ini. Padahal pihaknya memandang seharusnya pemerintah bisa melakukan usaha preventif. Wah, kalau mereka yang penting suara, yang penting jabatan. Kan itu yang kelihatan. Kita turun aksi ke jalan. Ya, menuntut segala macam, diusut itu kecurangan. Mereka malah bertemu di enak-enakan di ruangan ber-AC. Aduh. Ini yang kita mau terusin. Tapi sayangnya bantuan-bantuan itu telah dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan. Kita melihat bahwa di sini pun ternyata bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sebelum pemilu itu betul-betul hanya dilakukan untuk politik semata katanya. Baru sadar. Ya, mahasiswa baru sadar. Mahasiswa baru sadar. Ya, udah diingetin dari kemarin-kemarin. Aksi unjuk rasa ini berlangsung sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan mendapat pengamanan dari kepolisian. Aksi ini pun diwarnai pembakaran ban, coret-coret di Jalan Diponegoro, dan pemasangan spanduk berisi tuntutan aksi. Itu beritanya guys. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa walaupun telat sadar. Tapi masih sadar ya. Mudah-mudahan aja ya. Gua sekali lagi, gua Babe Aldo. Gua tidak percaya hasil pemilu. Gue ya nggak percaya. Gimana mau percaya? Cuman kembali kepada rakyat Indonesia. Ya, kalian mau sadar atau enggak? Sekarang ini kita mau berharap sama kekuatan elit politik. Surya Paloh udah ketemu sama Prabowo. Belum selesai ini masalah. Udah ada ketemu, udah ada diling-diling. Nanti alasannya nih, demi persatuan bangsa dan tidak terpecah belahnya. Itu kalimat yang akan terus mereka ucapkan. Padahal mungkin di dalam hati mereka, demi proyek-proyek kita, bodoh amat sama rakyat. Yang penting usaha gue lancar. Secara kan mereka bisnismen juga, mereka juga punya perusahaan, bagi-bagi data lah, mungkin begitu. Menurut kalian gimana? Tapi alhamdulillah, Bandung udah jadi lautan api. Daerah lain mungkin bisa menyusul. Hati-hati keadaan ini. Mudah-mudahan Indonesia aman dari segala macam kerusuhan, dan mudah-mudahan orang-orang yang menyengsarakan rakyat Indonesia Allah sengsarakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bandung lautan api. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib.